Sekarang kita buat untuk karamelnya dulu ya. 250 gram gula pasir. Untuk bikin gula karamel pakai api kecil saja agar nanti hasilnya tidak gosong, jadi bolu karamelnya itu tidak pahit. Tidak perlu diaduk terlebih dahulu ya, agar nanti gulanya tidak saling menempel. Jadi biarkan perlahan-lahan gulanya itu meleleh dengan sendirinya. Setelah sebagian gula pasirnya meleleh, kita goyang-goyangkan seperti ini ya panci atau wajannya. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Setelah sebagian besar gula meleleh, kemudian kita aduk-aduk sampai gula pasirnya mengkaramel atau meleleh semua. Tuangkan 250 ml air panas, tuangkan sedikit demi sedikit saja, jangan dituang langsung ya, nanti bisa muncrat. Aduk rata sampai gulanya itu benar-benar mencair, kemudian matikan apinya dan dinginkan terlebih dahulu untuk karamelnya. Ayak 75 gram tepung tapioka, 75 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk rata semua bahan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. 2 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair, kocok lepas untuk telurnya. Dua saset susu kental manis putih. Aduk-aduk susu dan telur sampai tercampur rata. Masukkan campuran tepungnya tadi, masukkan bertahap agar mudah dicampur ya. Masukkan karamelnya tadi, masukkan bertahap agar mudah saat mencampurnya. Ini karamelnya sudah dalam keadaan dingin ya. Aduk-aduk sampai gula karamel tercampur rata dengan adonannya. Tambahkan 60 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin dalam keadaan hangat kuku ya. Aduk-aduk sampai licin atau tidak ada adonan yang menggumpal. Dengan cara disaring, masukkan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Untuk loyang bisa juga pakai diameter 16 cm. Panggang adonan menggunakan api kecil saja selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya nanti mengeluarkan busa. Seperti ini ya api yang saya gunakan di kompor saya. Setelah mengeluarkan busa, tutup adonannya dan panggang kembali selama kurang lebih 35 menit atau sampai bolunya matang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, bolunya sudah terlihat bersarang. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Setelah bolu karamel benar-benar dingin, kemudian keluarkan dari loyangnya.
Lelehkan 400 gram gula pasir, ini setara dengan 2 gelas belimbing ya. Gunakan api kecil saja. Ketika sudah meleleh sebagian, kemudian kita goyang-goyangkan untuk pancinya, jadi tidak perlu diaduk-aduk. Setelah semua gulanya mencair, kemudian tuangkan sedikit demi sedikit untuk air panas sebanyak 400 ml atau 2 gelas belimbing. Ingat saat memasukkan airnya sedikit demi sedikit saja agar tidak muncrat. Setelah semua air dimasukkan, kemudian matikan kompornya dan biarkan karamel menjadi dingin terlebih dahulu. Saat menunggu karamelnya dingin, kita lelehkan sebanyak 150 gram margarin atau bisa juga memakai mentega. Saat mencairkan margarin tidak perlu sampai mendidih ya. Kemudian jika margarinnya tinggal sedikit, lalu matikan kompornya, nanti margarin akan meleleh dengan sendirinya. Setelah karamel dan mentega cairnya sudah dingin, kemudian campur 150 gram tepung terigu serbaguna dengan 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, tambahkan 150 gram tepung tapioka, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu disaring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Dalam wadah, masukkan 4 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Kocok telur sampai berbuih saja. Setelah telurnya dirasa sudah berbuih atau berbusa, kemudian masukkan campuran tepung ke dalam adonan telur secara bertahap bergantian dengan gula karamelnya. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, kemudian tambahkan 3 saset susu kental manis putih. Aduk susu kental manis sama adonan sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan mentega cairnya dan aduk sampai semuanya tercampur dengan rata kembali. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, subscribe, dan di share ke teman sosial media kalian jika video ini bermanfaat. Masukkan adonan ke dalam loyang, saya memakai ukuran 24. Saat dimasukkan, kita saring ya agar tidak ada adonan yang bergerindil dan adonannya benar-benar licin. Oven tentunya sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 15 menit. Lalu panggang bolu karamel selama kurang lebih 45 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 45 menit di oven, kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dan tentunya atas bolu juga harus sudah kering. Lalu angkat dan biarkan bolu dingin terlebih dahulu sebelum dipotong-potong.
Lihat hasilnya, berserat sangat cantik ya. Bahan-bahannya adalah 130 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 150 ml air panas, kemudian aduk gulanya sampai larut. Untuk mencairkan gulanya bisa juga direbus ya, jadi semua disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Untuk airnya bisa juga diganti dengan jus daun pandan, tapi karena saya lagi kosong daun pandannya, saya ganti dengan pasta pandan secukupnya. Jika menggunakan jus dari daun pandan, tentunya blender sebanyak 8 lembar daun pandan ditambahkan air lalu disaring. Bisa juga ditambahkan dengan 3 lembar daun suji agar warnanya lebih cantik. Campur 75 gram tepung terigu dengan 75 gram tepung tapioka, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, kemudian aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kocok 2 butir telur sampai telurnya berbuih saja. Ayak campuran tepung ke dalam kocokan telur. Masukkan tepung secara bertahap bergantian dengan air pasta pandan. Tambahkan 4 sendok makan susu kental manis putih. Kocok lagi sampai susu tercampur rata dengan adonannya. Saya tambahkan sedikit berwarna hijau agar warnanya lebih cerah lagi. Untuk pewarna makanan bisa tidak pakai ya, bisa diganti dengan pasta pandan semuanya. Masukkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan sambil diaduk-aduk. Setelah itu aduk adonan sampai benar-benar tercampur dengan rata. Masukkan adonan ke dalam panci. Panci saya menggunakan yang berdiameter 17 cm. Jika ingin bolu hasilnya lebih tinggi lagi, maka bisa menggunakan panci yang berdiameter 15 atau 14 cm. Saring adonan untuk memastikan adonan tidak ada yang bergerindil atau adonan sudah benar-benar licin. Panci sudah saya alasi kertas roti, kemudian saya kasih olesan margarin atau bisa juga dioles menggunakan karlo kawi. Panggang menggunakan api yang paling kecil. Putar pengatur api kompornya ke bagian atas. Jangan lupa untuk bawa pancinya dialasi ya agar tidak mudah gosong. Setelah kurang lebih 20 menit kita panggang dan adonan sudah terlihat berbusa, itu tandanya bolu sudah bersarang. Kemudian tutup pancinya dan panggang kembali sampai bolunya benar-benar matang kurang lebih
20 menit lagi. Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang, kemudian buka tutup pancinya dan tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Jadi untuk total pemanggangannya bisa 40-45 menit. Memang untuk memanggang pakai panci ini waktunya agak lama ya. Tapi hasilnya sangat memuaskan dan sangat berguna untuk yang belum memiliki oven. Setelah dikeluarkan dari panci, kemudian biarkan dingin terlebih dahulu. Kemudian potong bolu sarang semut rasa pandan sesuai selera. Saat dipotong sudah terlihat hasilnya menul-menul sekali. Hasilnya sangat bersarang cantik ya, dan juga tidak gosong. Lihat sarangnya benar-benar full dan lentur serta lembut, tidak padat meskipun tanpa mixer dan hanya menggunakan panci biasa. ...375 gram gula pasir. Saya ratakan ke seluruh permukaan pancinya ya, agar mudah meleleh, tapi tidak perlu diaduk-aduk. Goyang-goyangkan panci perlahan setelah sebagian gulanya meleleh. Biarkan gulanya meleleh dengan sendirinya sambil sesekali digoyang pancinya ya. Setelah sebagian besar meleleh gulanya, kemudian aduk-aduk. Setelah gulanya meleleh semua, tambahkan 450 ml air panas. Masukkan sedikit demi sedikit ya, agar nanti tidak muncrat. Apinya boleh dikecilin ataupun boleh dimatikan. Setelah sebagian air dimasukkan, aduk-aduk untuk cairan karamelnya. Tuang sisa airnya semua, kemudian aduk-aduk sampai karamel tidak ada yang menggumpal. Jika cairan karamelnya sudah benar-benar mencair semua dan tidak ada yang menggumpal sama sekali, matikan apinya dan biarkan menjadi dingin terlebih dahulu. Ayak 120 gram tepung terigu, 120 gram tepung tapioka, 1 sendok teh soda kue pakai kualitas bagus agar hasilnya tidak getir, 1 sendok teh baking powder. Usahakan diayak ya, agar tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan 5 butir telur ukuran sedang cenderung ke besar, 4 saset susu kental manis putih. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata dan adonannya menjadi licin. Mengaduknya satu arah saja ya, agar hasil seratnya bagus. 150 gram margarinnya sudah dicairkan. Margarin dalam keadaan hangat kuku.
Aduk-aduk lagi sampai margarinnya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Masukkan gula karamelnya tadi dengan cara disaring untuk memastikan jika sudah tidak ada gula yang menggumpal. Aduk sampai gula karamelnya tercampur rata dengan adonan. Masukkan adonan ke dalam loyang dengan cara disaring untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar licin. Loyang saya pakai diameter 24 cm yang sudah saya olesi dengan margarin dan saya taburi dengan tepung terigu. Air dalam panci pengukus sudah mendidih ini tentunya ya. Kemudian kukus bolu karamel selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang saja. Untuk resep ini bisa juga dipanggang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar mengembang menul-menul. Tes tingkat kematangan bolu dengan cara ditusuk dengan tusuk lidi. Jika tidak ada yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Boleh langsung dikeluarkan dari loyangnya ataupun nunggu uap panasnya agak berkurang. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat seperti dipanggang. Kemudian biarkan dingin terlebih dahulu. Jika untuk ide jualan, setelah benar-benar dingin bisa dikemas dalam mika seperti ini ya, ataupun dijual potongan. Untuk harga jual tentunya bisa disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing, karena tiap daerah harga itu pasti berbeda-beda. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat lentur dan lembut. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat berserat dan bersarang, juga lentur ya. Warnanya juga sangat cantik, tidak kalah sama yang dipanggang.